kepada teman-teman dan kepada semuanya. Oke, hari ini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kenakalan remaja meresahkan warga. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri. Saya Dia Saputri sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Elisa Oktaviani sebagai pemateri kedua. Saya Maisara sebagai pemateri ketiga. Saya Surawati sebagai pemateri keempat. Oke, itu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung ke materi. Yang pertama itu, apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Bentuk kenakalan remaja itu ada yang pertama, ada tawuran atau perkelahian, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dan seks bebas. Yang kedua itu terlibat tindakan kriminal, berkendaraan pasif, bolos sekolah, mabuk-mabukan. Yang ketiga itu ada pergaulan bebas, menonton video porno atau keluyuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Kepada Elisa, saya persilakan. Baik, selanjutnya itu adalah dampak kenakalan remaja. Apa saja dampak kenakalan remaja? Jadi, dampak dari kenakalan remaja antara lain sebagai berikut: menimbulkan korban jiwa, luka-luka, timbulnya kerusakan baik itu rumah atau gedung, rasa trauma yang tertinggal pada korban, rusaknya mental pada generasi muda, dan masa depan yang suram. Selanjutnya yaitu faktor terjadinya kenakalan remaja. Faktor terjadinya kenakalan remaja ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja, memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang kedua itu ada kontrol diri yang lemah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi yang pertama adalah keluarga atau perceraian orang tua, yang kedua ada teman sebaya yang kurang baik, yang ketiga ada komunitas atau lingkungan, yang keempat ada kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak, dan yang kelima adanya kurangnya pengawasan terhadap anak. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Elisa yang telah memberikan materi kedua. Selanjutnya ada materi ketiga, yaitu Memsara. Kepada Memsara, saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Menjadi ada berarti berubah adalah menjadi dewasa. Menjadi dewasa adalah terus menciptakan diri sendiri tanpa akhir. Cara mengatasi kenakalan remaja yaitu perhatian dan kasih sayang. Perlunya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dalam segala hal apapun. Karena adanya rasa kasih sayang dari orang tua, maka anak-anak akan merasa diperhatikan dan dibimbing. Yang kedua, adanya pengawasan. Pengawasan yang diperlukan dan inisiatif terhadap media komunikasi seperti televisi, internet, radio, handphone, dan lainnya. Yang ketiga, ada bimbingan dan pembelajaran. Perlunya bimbingan kepribadian di sekolah dikarenakan di sanalah tempat anak lebih menghabiskan waktunya selain di rumah. Perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak ini seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Baik saja, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Maisara atas tips dan triknya. Selanjutnya materi keempat yang akan dijelaskan oleh Silawati. Oke, tips dan trik agar tidak terjerumus ke kenakalan remaja. Yang pertama itu menanamkan norma agama dan norma sosial. Selanjutnya mengakses sosial media dengan bijak, interaksi pergaulan yang positif, selektif dalam memilih teman, berpendirian kokoh, menjalin komunikasi dengan orang tua. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Silawati. Itu saja tips dan trik dari kami agar tidak terjerumus kenakalan remaja. Jadi bagi kita semua tuh, kalau misalnya mau
terbebas dari kenakalan remaja. Ini tipsnya. Selanjutnya itu ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Silawati. Silawati, saya persilahkan. Kesimpulannya, kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya pemahaman tentang agama, pengaruh dari lingkungan sekitar, dan pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya dan tempat pendidikan. Untuk menanggulanginya, remaja harus mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Oke, terima kasih pada Sila. Itu saja mungkin hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, memperhatikan. Jika ada kekurangan, tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.